Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Penena. Iya. Mohon maaf sekaligus mohon izin saya akan melakukan wawancara kepada panjenengan selaku kepala sekolah terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan yang panjenengan lakukan selama ini ketika berada di sekolahan menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolahan. Untuk yang pertama, kami Bu Penena kami mohon untuk menjawab apa yang pertanyaan yang saya sampaikan, kemudian nanti yang kami lakukan analisis dari jawaban Ibu. Yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya. Terima kasih Pak Toto karena sudah meluangkan waktu dan juga memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara. Yang pertama, ketika menemui kasus-kasus tersebut, maka saya akan mengidentifikasi atau mencari pangkal pokok permasalahannya. Apabila terkait dengan segala sesuatu yang terkait dengan kondisi benar maupun benar, maka di situ saya harus memilah-milah di mana kasus tersebut termasuk bujukan moral. Dan apabila di situ ketika salah satunya saya mengidentifikasi itu termasuk bukan benar, namun karena saya berada di institusi, maka saya harus melakukan hal tersebut, maka saya kategorikan itu sebagai dilema etika, di mana ketika saya menemui sesuatu hal yang menurut batin saya, hati nurani saya kurang benar, tetapi saya harus melakukan itu dan saya harus mengambil keputusan terkait hal itu, maka saya identifikasi itu sebagai dilema etika. Terima kasih. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai bersikap? Ya, terima kasih. Dari pertanyaan yang Pak Toto sampaikan tadi, saya mengidentifikasi itu sebagai dilema etika, di mana dua kasus tersebut dua-duanya benar, namun saya harus memilih salah satu. Yang saya lakukan adalah menimbang dan memilah mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih saya harus dahulukan dulu, dan mana yang harus menjadi second idea atau keputusan lanjutan, keputusan kedua. Maka saya kaitkan dengan kepentingan umum dan juga kaitannya dengan kemaslahatan bersama di sekolah saya, sehingga saya menimang-nimang dulu, saya memilah-milah mana yang merupakan kepentingan yang menyangkut menyeluruh satu sekolahan, mana yang tidak, seperti itu Pak. Jadi dalam mengambil keputusan Ibu mengutamakan nanti keputusannya dengan kepentingan umum, gitu. Berarti mengutamakan kepentingan umum, artinya nanti dampaknya itu untuk kepentingan umum lebih banyak. Gitu. Betul sekali. Kemudian yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Sebelumnya saya selalu mengkomunikasikan segala sesuatu dengan Bapak Ibu guru maupun dengan tenaga pendidikan yang lain di sekolah. Kemudian setelah itu saya memanggil yang bersangkutan, kemudian saya ajak berkomunikasi, saya mencari tahu pokok permasalahan yang muncul itu seperti apa. Setelah saya mengetahui itu, baru saya mengambil keputusan. Tanpa menggali suatu persoalan yang lebih detail, maka saya belum berani mengeluarkan sebuah keputusan. Oh, baik. Berarti intinya panjenengan mengomunikasikan dulu diskusi dengan Bapak Ibu guru, kemudian memanggil yang bersangkutan atau yang bermasalah, kemudian kalau ketemu solusi baru panjenengan mengambil keputusan. Betul sekali, seperti itu. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Yang menurut saya efektif pada kasus-kasus dilema etika itu
karena saya salah satunya selalu mengkomunikasikan segala sesuatu kepada Bapak Ibu guru yang lain dengan tenaga pendidikan dengan stakeholder seluruh di sekolah kami, maka saya fokuskan atau khususkan ke kepentingan untuk kemaslahatan bersama. Itu yang pokok. Karena kepentingan salah satu pihak itu tentu akan tergusur jika menyangkut masalah kemaslahatan bersama. Jadi pada intinya ketika itu menyangkut permasalahan bersama, maka itulah yang menjadi tujuan saya. Berarti keputusan yang Ibu ambil yang paling efektif itu ketika lebih besar untuk kepentingan umum. Betul sekali seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan selama ini itu karena kita berada di sekolah, maka kita tentu bersinggungan dengan murid, wali murid, kemudian lingkungan sekolah, kemudian Bapak Ibu guru yang lain. Tentu yang menjadi permasalahan adalah ketika masalah tersebut menyangkut kaitannya dengan murid atau peserta didik. Maka hal tersebut perlu penanganan yang ekstra, baik itu komunikasi dengan lingkungan sekitarnya, komunikasi dengan wali murid, komunikasi dengan komite, dan lain-lainnya. Jadi Ibu mengambil keputusan itu tantangannya ketika permasalahannya menyangkut dengan murid. Karena memang harus dikomunikasikan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Nah, kalau iya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Ibu? Tentu ketika kita mendapati sebuah kasus, baik itu dilema etika, rujukan moral, dan lain sebagainya, tentu kita akan memiliki tahapan-tahapannya Pak Toto. Yang pertama tentu kita komunikasikan dulu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, langkah yang kedua, memanggil kedua belah pihak, mencari tahu versi A maupun versi B. Kemudian sebagai kepala sekolah tentu saya mengambil keputusan versi saya. Nah, ketika versi saya sudah bertemu, maka saya pun mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru senior yang lain. Nah, setelah terjadi kesepakatan atau muncul sebuah keputusan, maka baru saya sampaikan kepada yang bersangkutan, dan itu pun tentunya dengan pendekatan individual ya Pak, bukan menyelesaikan masalah di tempat umum atau di hadapan banyak rekan-rekan guru, itu tidak. Tentu pendekatan individual personal itu penting menurut saya. Jadi intinya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dilema etika, Ibu tidak menggunakan jadwal terstruktur atau terprogram, namun ada langkah-langkah dan tahapan yang harus dilalui untuk mengambil keputusan ini. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Selama ini tentu karena saya pribadi selalu mengkomunikasikan segala sesuatunya. Ada beberapa yang mempermudah ketika saya menghadapi permasalahan itu. Tentunya yang pertama adalah yang biasa saya beri mintai masukan adalah tentu sebagai pengawas sekolah, kemudian Bapak Ibu guru yang senior, kemudian rekan kepala sekolah yang lainnya, gitu Pak. Jadi intinya dengan ada orang lain ataupun rekan guru, kemudian pengawas sekolah ini yang bisa menjadi atau mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan ini. Kemudian dari tadi yang Ibu sampaikan, ini kan Ibu tentunya sudah berpengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika. Ketika itu, apakah ada pembelajaran yang harus Ibu terima untuk pengembangan diri Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika? Tentu kalau kita berbicara tentang pembelajaran ya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu sebuah pembelajaran, dan tentunya kita mengambil pembelajaran yang positif bagi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita Pak.
Berarti ibu tentunya dalam penyelesaian kasus, mengambil keputusan di etika maupun kebijakan moral itu tentu mengambil sisi positif, Betul, sisi sekali. positif untuk dijadikan pembelajaran, kemudian untuk perbaikan ke yang ke depan. Terima kasih Bu Kunaina atas waktu yang diberikan kepada saya untuk wawancara pengambilan keputusan. Selanjutnya mohon izin kami juga akan melanjutkan ke tugas berikutnya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Dut. Selamat siang Pak Toto. Mohon maaf sekaligus mohon izin Pak Dut. Hari ini saya akan melakukan wawancara pada panjenengan terkait dengan pengambilan keputusan yang pernah Pak Teguh laksanakan sebagai kepala sekolah, yang mungkin nanti bisa menjadi pengalaman untuk saya memperoleh informasi dari Pak Teguh. Gitu Pak ya. Enggak. Yang pertama Pak Teguh, selama ini bagaimana Pak Teguh dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasinya bagaimana? Ya, jadi ini kalau di kita ya, jadi yang pertama mencari akar masalahnya dulu, mencari akar masalah dari masalah yang ada itu, diidentifikasi, terus kita hubung-hubungkan, baru kita selesaikan secara sesuai dengan akar masalah yang ada itu, harus tuntas, harus selesai. Itu ya. Berarti Pak Teguh cari dulu akar masalahnya Pak. Iya. Cari dulu akar masalahnya, nanti setelah itu bisa dicari jalan keluarnya. Iya. Kemudian bagaimana Pak Teguh menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai bajikan. Jadi Pak Teguh harus mengambil keputusan di mana keputusan itu semuanya benar Pak, semuanya benar. Dua itu benar semua. Pak Teguh cara mengambilnya bagaimana? Oh ya, gini kalau untuk modal jenengan nantinya ya. Nah, gini, jadi di antara dua kebenaran itu pasti ada yang lebih benar. Bukan paling benar, kalau yang paling benar itu hanya milik Allah. Tapi mesti ada yang lebih benar lagi, mesti ada yang lebih baik lagi. Ya, dari situ kita harus tahu apa tadi, masalah-masalah yang itu cari yang lebih baik, Nah, itu baru kita ambil keputusan untuk kita laksanakan bersama. Itu jadi di antara dua itu pasti ada yang lebih, maka kita cari yang lebih. Tinggal kita lihat masalahnya apa. Ya, gitu kalau. Berarti misalkan ada keputusan di mana Pak Teguh harus memilih dua kebenaran Pak ya, berarti panjenengan memilih yang paling benar lah, yang lebih benar di antara dua itu. Ya. Oke. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Pak yang panjenengan lakukan selama ini? Kalau saya gini kalau ya, kalian tahu sendiri, saya tidak pernah secara formal prosedurnya seperti ini tidak, ya, tapi kami tetap saya sendiri tetap memiliki trik-trik tersendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke. Trik-trik itu yang tahu saya, tapi kita berbagi sedikit, misalnya ini ya, ada masalah misalnya di teman-teman kita, umpamanya orang itu kan pemikirannya banyak, perasaannya juga banyak, tidak sama kan, jelas itu. Maka kita harus tahu individu satu persatu. Itu yang paling penting Pak. Selaku kepala sekolah, selaku pemimpin, kita itu harus tahu
seperti jenengan ketika masuk di kelas yang pertama itu kan harus tahu karakter anak dulu. Sama juga ketika saya di sebuah sekolah, saya juga harus tahu karakter Pak Toto itu seperti apa sih, karakter Pak Wil itu seperti apa sih, itu harus tahu itu dulu yang pertama, baru itu trik kita, gitu. Setelah itu baru melangkah yang selanjutnya, itu Pak Toto. Jadi itu langkah-langkahnya memiliki misalkan ada sebuah kasus panjenengan berarti identifikasi karakteristik yang dulu. Iya. Kemudian Pak Teguh, hal-hal yang selama ini dianggap Pak Teguh paling efektif untuk mengambil keputusan itu caranya bagaimana Pak? Yang paling efektif Pak? Yang paling efektif yang paling efektif itu kita menggunakan pendekatan personal, itu yang paling efektif. Jadi sebelum misalnya ada masalah antar individu di sekolah, itu yang pertama kalau saya ambil pendekatan personal dulu sebelum kita selesaikan secara bareng. Karena kalau tidak ada pendekatan personal dulu itu bisa jadi salah persepsi, salah sangka dan sebagainya. Kalau sudah kita adakan pendekatan personal, saya misalnya dengan bermasalah dengan ini, saya ketemu dengan dulu, saya udah dongeng. Jadi tahu masalahnya. Dengan yang A seperti apa, itu pendekatan personal yang terpenting itu Pak. Jadi sebelum mendengar atau kita menyelesaikan masalah yang bisa dibilang agak besar, pendekatan personal itu yang paling penting. Jadi paling efektifnya Pak Teguh itu misalkan ada permasalahan di kelas, berarti kan yang memiliki permasalahan berarti menyelesaikan Pak Teguh, termasuk beda identifikasi Pak Teguh pendekatan secara personal itu permasalahannya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan Pak? Nah ini Pak, tantangannya tantangan itu mesti ada, tantangan itu pasti ada. Contoh misalnya ketika menyelesaikan masalah kita bicara guru aja ya, guru ya, misalnya dengan berseteru atau ada ketidakcocokan dengan takbion atau wirlawan atau siapa, ketika saya harus menyelesaikan masalah ini itu harus berhati-hati sekali. Karena apa? Karena salah-salah dikira nanti saya mendukung A, saya membela B, itu maka harus mengambil langkah yang paling tepat. Maka dari itu tadi di awal saya sampaikan pendekatan personal itu menurut saya langkah yang paling efektif, paling jitu. Tanpa itu bisa salah kan Pak? Gitu Pak. Berarti tantangannya kalau saya menyimpulkan Pak Teguh itu bagaimana terwujudnya rasa keadilan. Pak Teguh tidak harus menyaksikan tantangan angel begitu. Kemudian selanjutnya Pak, apakah Pak Teguh memiliki jadwal untuk penyelesaian kasus? Apa ada jadwalnya? Misalkan hari Minggu, hari Senin menyelesaikan kasus bagian awal, misalkan hari Selasa bagian ini, ada jadwal seperti itu atau tidak? Kalau untuk sekolah secara global, secara umum, kan di sekolah kita kan sudah buka itu Pak, aduan dari orang tua setiap hari Sabtu. Ingat ya? Atau itu setiap hari Sabtu kita kan memberikan waktu kepada orang tua, kepada murid, kepada siswa apabila memiliki masalah, memiliki usulan, memiliki apa, kita buka jadwal setiap hari Sabtu konsultasi ke sekolah. Itu kalau syarat umum. Tapi kalau jadwal secara khusus, misalnya saya harus hari ini menyelesaikan masalah ini, tidak ada. Itu kan situasional Pak. Gitu Pak. Kemudian Pak Teguh, adakah seseorang atau faktor yang selama ini bisa membantu Pak Teguh dalam mengambil keputusan di rumah itu Pak? Yang jelas kan kita tidak bisa sendiri Pak. Kita tidak bisa sendiri. Maka yang biasa saya ajak diskusi, misalnya ada masalah
apa tadi Dilema etika, maka biasanya saya lari ke Panwil pengawas. Kalau masalahnya itu agak rumit, rodo keluar misalnya dengan orang tua, dengan masyarakat, ya kita komite. Kalau lebih luas lagi, juga kita perlu diskusi dengan kepala desa dan sebagainya. Itu kalau Pak. Kalau ke atas berarti tetap ke dinas pendidikan. Gitu. Kemudian Pak Teguh, yang terakhir Pak Teguh. Jadi selama ini Pak Teguh memimpin sebuah sekolah, menjadi seorang kepala sekolah, tentunya sudah beberapa kali atau mungkin bahkan sering melaksanakan pengambilan keputusan. Nah ini bisa menjadi pembelajaran Pak bagi panjenengan, itu pembelajaran itu kira-kira apa Pak? Pembelajaran untuk saya. Untuk untuk saya. Banyak Pak, banyak. Jadi nikmat. Jadi kepala sekolah itu nikmat. Nikmatnya seperti bisa dibilang nikmat kalau saya menganggap sebuah jabatan ini bisa ambil nikmatnya Pak. Jadi nikmatnya begini Pak. Masalah setiap hari pasti ada. Ya. Terus kita harus benturan dengan aturan. Harus ini, harus itu. Maka dari itu bagaimana kita bisa mengambil keputusan-keputusan baik yang itu keputusannya spontan, keputusan terorganisir ataupun terjadwal. Contoh keputusan spontan. Ketika ada masalah hari itu, misalnya anak berkelahi atau apa, itu anak, kita harus segera mungkin menyelesaikan masalah itu. Itu nikmat luar biasa. Saya tidak pernah lepas itu, walaupun saya kepala sekolah tidak guru, tapi saya tetap mengawasi. Ketika jam masuk jam pembelajaran, saya harus di kantor, di ruang guru atau ruang kepala sekolah, karena kosong. Ketika jam istirahat, pemimpin kan capek itu baru mengajar, belajar di kelas, ingin istirahat ke kantor, saya keluar. Dan keluar, bagaimana situasi sekolah ini harus kondusif, anak harus terkontrol, misalnya ada jajan, ada tamu dan sebagainya. Saya tidak di dalam ruangan, tapi saya harus keluar. Saya sering bicara dengan anak. Itu nikmatnya seperti itu Pak. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin saya seperti itu membuat saya, dan mungkin ke depan dengan menemui tantangan yang lebih luar biasa lagi Pak. Karena pendidikan sekarang ini berkembang terus Pak, pendidikan itu berkembang terus. Yang zaman dulu saya tidak mengenal secara online seperti itu, sekarang harus kenal. Itu perkembangan luar biasa. Itu Pak Toto. Ya, mudah-mudahan kita bisa nanti lebih baik. Itu Pak. Terima kasih Pak Teguh. Jadi pembelajaran yang saya peroleh dari pengambilan keputusan selama ini, kalau saya menyimpulkan Pak Teguh menjadi seakan terbiasa dalam hal menghadapi masalah-masalah dan mengambil keputusannya pun bisa tepat untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih Pak Teguh untuk wawancaranya, untuk informasi yang diberikan kepada saya. Nanti insya Allah dan mudah-mudahan saya jadikan pembelajaran untuk diri saya. Semoga nanti saya bisa meneruskan apa yang Pak Teguh miliki, Pak Teguh keterampilan yang Pak Teguh miliki terkait dengan pengambilan keputusan ini. Hingga sukses ya. Cukup Pak Teguh, matur nuwun sangat. Terima kasih.